Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Ledamuga dengan NIM 2103030086. Saya dari program Sosiologi dan di sini saya akan menjelaskan hasil review saya buku yang ke-6 dengan tema Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-undang merupakan suatu perangkat yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batasnya berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut Sarjana Hukum ECSW Wedi dalam buku Konstitusional Lee, undang-undang adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok dari badan-badan pemerintah. Suatu negara yang menentukan pokok chair dengan badan-badan tersebut. Jadi, pada pokoknya dan dasar setiap pemerintah diatur dalam suatu undang-undang dasar. Pandangan merupakan pandangan yang luas dan paling tua di dalam Yunani. Aristoteles yang dibaratkan pandang sebagai sarjana politik pertama yang berhasil melukiskan undang-undang dasar di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatatkan pembagian kekuasaan serta hubungan dengan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Yang kedua, undang-undang dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-undang menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat itu melakukan kerjasama dan menyesuaikan direstui satu sama lainnya. Undang-undang merupakan hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay adalah seorang ahli yang lebih kontemporer. Maksudnya diadakan Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti dan mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme. Suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar. Pertama dirumuskan, ide pokok dari konstitusionalisme adalah jaminan utama yang melindungi warga dari perilaku yang semena-mena. Undang-Undang Dasar sebagai institusi yang paling efektif dan paling melindungi warganya melalui konsep. Menurut Cedral Friedrich dalam buku Constitutional Government dan Demokrasi, konstitusionalisme merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenangkan pembatasan yang diharapkan akan dijamin membawa kekuasaan yang diperlakukan oleh pemerintah tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan juga untuk pemerintah. Selanjutnya dikatakan oleh Richard S. Kay bahwa konstitusional adalah pelaksanaan aturan-aturan dan hukum yang dalam kurung rule of law. Dalam hubungan individu dengan pemerintah, konstitusional menghadirkan situasi yang dapat mumpuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap pemerintah yang telah ditentukan oleh dahulu. Jadi, konsep rule of law merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andre Hayward mengatakan, konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang. Keempat, mengapa hak-hak harus dilindungi? Karena konstitusionalisme sangat menjunjung tinggi kehormatan atau harga diri manusia sebagai prinsip utama, karena manusia juga mempunyai hak berpartisipasi dalam politik.
dan kekuasaan pemerintah, sekalipun andai kata pemerintah itu mencerminkan kemauan rakyat secara sempurna. Kita perlu menyadari bahwa gagasan konstitusional telah timbul lebih dahulu daripada undang-undang. Paham konstitusionalisme dalam arti bahwa pengusaha perlu dibatasi oleh kekuasaan, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Telah timbulnya pada abad pertengahan di Eropa, dalam perkembangan selanjutnya ternyata keutuhan yang tercantum dalam mencegah Kant rasakan perlu dipertegas dan diperluas lagi. Maka daripada abad tahun 1679, Parlemen menerima Hobby Corps yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenangnya dan menjamin pengadilan yang cepat, dan tidak lama kemudian, yaitu pada tahun 1688 terjadinya sesuatu revolusi yang berjalan damai. Pertumbuhan darah dan kejadian itu pada hakikatnya merupakan konflik perbuatan kekuasaan antara raja dan parlemen. Yang kelima, dalam susunan perjuangan kolonialisme. Melawan kolonialisme Inggris di Amerika dirumuskan pula Declaration of Independence pada tahun 1776, yang juga merupakan salah satu tulang punggung hak-hak kebebasan individu, sana yang dinyatakan bahwa Tuhan Pencipta telah mengkaruniakan setiap manusia dengan hak-hak yang dapat dirampas, di antaranya hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kesejahteraannya. Akhirnya juga di Prancis dapat disaksikan bahwa sebagai reaksi atas perlakuan sewenang-wenangnya dari raja-raja absolut. Pada tahun 1789 terjadinya revolusi di Prancis. Pada tahun yang sama telah diproklamasikan suatu pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat dan dikenal sebagai Declaration des Droits. Dengan sendirinya ini berarti pembatasan atas kekuasaannya raja. Mulai abad ke-18 munculnya berbagai rumusan undang-undang dasar dalam bentuknya seperti yang kita kenal. Dewasa ini undang-undang dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Undang-undang yang pertama paksakan oleh rakyat dan tidak oleh bersedia lagi untuk diperintah. Lalu gagasan konstitusionalisme seperti yang diuraikan di atas tidak kenal sesuai dengan pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditunjuk kepada tercapainya masyarakat komunis, maka kaum komunis menolak prinsip konstitusionalisme seperti yang dikenakan negara-negara demokratis. Yang ke-7, ciri-ciri undang-undang dasar. Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara hubungan antara ketiganya itu undang-undang. Undang-undang dasar juga membuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan. Beserta pembagian kekuasaan antara federal dan pemerintah, negara-negara bagian itu, pemerintah dan pemerintah daerahnya. Kedua, hak asasi manusia biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentuk naskahnya tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar atau dalam kurung amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, aturan hukum yang tertinggi dan mengikuti semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Baik, itu saja hasil review yang saya buat. Sekian dan terima kasih.